Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Imam untuk bertugas pada hari ini. Jadi pertama-tama sini kita akan melakukan pencernaan prenatal, pembagian tugas tim dan persiapan alat. Di mana untuk pembagian tugas tim ada yang akan memantau denyut jantung dan juga nafasnya. Kemudian sini kita lakukan pada bayi yang baru lahir. Kita nyalakan alat penghitungan agar kemudian kita lakukan penilaian visual secara cepat segera setelah bayi lahir untuk menjawab 3 pertanyaan, apakah itu dia prematur, kemudian apakah bernafasnya reguler atau menangisnya lemah, serta apakah terdapat kelemahan pada tonus ototnya. Kemudian di sini kita jika tidak, maka kita akan rawat bayinya bersama si ibu dan dilakukan IMD. Tapi kalau jawabannya iya, maka kita akan melakukan langkah awalnya, di mana di sini kita hangatkan si bayinya dengan selimut serta kita nyalakan alat radiant warmer yang fungsinya untuk menghangatkan si bayi. Kemudian setelah itu jika sudah, kita posisikan kepalanya sehingga jalur nafasnya si bayi ini baik. Jadi agak menolak ke atas kepala si bayinya. Kemudian jika terdapat sumbatan baik di jalan nafas di daerah di hidung atau di mulut, kita lakukan suckling atau penyedotan di jalan nafasnya untuk membantu supaya jalan nafasnya bersih dan si bayi dapat bernafas dengan lebih mudah. Kemudian kita posisikan kembali bayi pada posisi semula. Kemudian kita nilai usaha kita keringkan bayi yang baru lahir tadinya yang masih basah menggunakan kain kering. Kemudian kita posisikan kembali bayi serta kita nilai usaha nafas serta laju denyut jantungnya. Jika usaha nafas dan LDJ-nya itu diukur menggunakan stetoskop, yang dimana bila apne atau menggap-menggap atau LDJ-nya kurang dari 1 kali per menit, lakukan FTP menggunakan VO2 yang dimana itu untuk bayi 35 minggu 21%. Jika kurang dari 35 minggu itu 21-30%. Monitor SpO2 dan pasang EKG bila ada. Jadi minta asisten untuk membantu memantau dari LDJ serta nafasnya, dan kita pasangkan si pemantau SpO2 nya. Nah, di sini kita lakukan FTP menggunakan VO2 sembari tetap dipantau dari SpO2 serta LDJ si bayinya. Nah, kemudian jika SpO2 menurun, kita bisa membantu pernafasan si bayi menggunakan alat bantu nafas yang dimana sudah dipaskan ukuran dari sungkupnya sesuai dengan ukuran bayi yang menutup hidung dan mulut dengan rapat. Selain menggunakan penutup untuk membantu pernafasannya, bisa juga menggunakan selang. Jadi pertama kita pasang alat intubasi terlebih dahulu dengan ukuran yang pas untuk membuka jalur nafas. Kemudian kita masukkan selang untuk membantu nafasnya. Jika selang sudah terpasang, alat bantu pemasangannya bisa dikeluarkan dan bisa kita pasangkan ke alat bantu nafasnya. Setelah itu kita pompa sebanyak 20-30 kali selama 30 detik dan kita pantau terus baik dari nafas dan juga detak jantungnya. Setelah itu kita nilai laju denyut jantungnya. Jika LDJ-nya 100 kali per menit, maka nilai usaha nafas dan LDJ dengan memasang monitor SpO2. Kemudian jika LDJ-nya kurang dari 100 kali per menit, maka FTP-nya efektif. Jika tidak ada pengembangan dada, lakukan langkah koreksi strip tie, di mana itu sungkup, pemasangan sungkup, kemudian reposisi ulang, kemudian kita isap lendir di mulut maupun hidung bayinya, kemudian kita bantu membuka jalur nafas serta kita naikkan tekanan yang dimana memompa balon udaranya lebih keras, serta jalan nafas alternatif yaitu pemasangan ETT dan lain-lain. Kemudian kita nilai laju LDJ-nya. Jika LDJ-nya lebih dari
60 kali per menit. Kita lakukan langkah pertama yang dimana jika tadi ya si LD-nya kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan FTP dan kompresi dada dilakukan 3 kali. Jika tidak ada perbaikan, lanjut pemberian obat, yang dimana obat itu adrenalin IV dan juga NaCl sesuai indikasi. Jika LDJ-nya tetap kurang dari 60 kali per menit, kita bisa mendiagnosa sementara itu pneumotoraks. Kemudian jadi seperti yang tadi ya, jadi FTP-nya sama kompresi dadanya itu perbandingan 1:3, jadi kompresinya 3 kali dan nafasnya 1 kali selama 60 detik. Setelah itu diintubasi atau dipasang LMA oleh penolong pertama. Kemudian dievaluasi untuk pemasangan intubasinya. Kita lihat apakah yang tadi pemasangan intubasinya sudah benar. Kemudian pemberian VTP dan juga kompresi dadanya juga harus benar. Kemudian jika memang dibutuhkan bisa dilakukan pemasangan OGT. Kemudian bila nafas spontan dan LDJ-nya lebih dari 100 kali per menit, dilakukan evaluasi lanjutan, di mana kita lihat apakah ada retraksi, merintih atau tachypnea dari si bayi. Jika iya, kita lakukan CPAP menggunakan VO2. Jika lebih dari 35 minggu itu 21%, dan jika kurang dari 35 minggu itu 21 hingga 30%. TPA 7 cm H2O dengan VO2 sesuai target SpO2, yang dimana kita monitoring menggunakan alat monitor si oksigennya. Nah, jika terdapat retraksi, merintih dan atau tachypnea, jika iya dan gagal CPAP TPA 8 cm dan oksigen masih dengan distress nafas berat, itu SpO2 tidak tercapai dengan VO2 lebih dari 40%, dan jika tidak, perawatan pasca resusitasi dilakukan. Nah, jika tidak, cyanosis tanpa distress nafas atau target SpO2 tidak tercapai, di mana oksigen diberikan, dan bila tidak ada perbaikan, pertimbangan penyakit jantung kongenital, di mana akan dilakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, jadi jika tadi sudah dipertimbangkan bahwa ini penyakit jantung kongenital, dilakukan perawatan pasca resusitasi, dan jika tidak, dirawat bersama ibu dan minta untuk melakukan IMD segera, serta jaga kehangatan dan jalur nafasnya dipantau, LDJ serta oksigennya juga tetap dipantau. Jika gagal CPAP TPA 8 cm H2O masih dengan distress nafas berat, SpO2 tidak tercapai dengan VO2 lebih dari 40%, dilakukan VTP dan intubasi, perawatan pasca resusitasi. Alhamdulillah untuk resusitasi pada neonatal sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.